اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan ini
kita masih dapat melaksanakan salah satu perintah Allah, salah satu kewajiban yang dibebankan kepada kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, menunjukkan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah, dan beliau yang selalu kita harapkan syafaatnya, selalu kita harapkan pertolongannya, baik pada saat kita berada di dunia maupun ketika kelak berada di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang berasal dari Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yudafa finnar, yang artinya dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, kemudian mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan secara singkat yang perlu diberikan penjelasan bagi kita semua. 3 hal tersebut apabila dimiliki oleh setiap orang, oleh siapa saja, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apakah iman itu merasa manis atau pahit dan lain sebagainya? Makanya perlu dijelaskan dalam hal ini. Untuk merasakan manisnya iman, tentunya imannya harus sehat. Iman seseorang tersebut harus sehat. Kalau kita ibaratkan iman ini seperti madu, tidak setiap orang bisa merasakan bahwa madu itu manis. Salah satu contoh
bagi orang yang mengidap sakit kuning. Dia tidak akan merasakan manisnya madu yang begitu manis sekali. Meskipun akan ditambah lagi dengan manisnya gula dijadikan satu dengan madu tersebut, tetap tidak akan merasakan manisnya madu tersebut. Sebab apa? Sebab dalam tubuh seseorang tersebut sedang tidak sehat. Demikian juga ketika kita mau merasakan manisnya iman, tentunya kita tidak akan merasakan manisnya iman itu seperti apa apabila iman kita tidak sehat. Agar iman kita sehat, tentunya kita harus selalu berusaha untuk berbuat yang baik, beramal yang soleh, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada lingkungan, dan yang lebih penting lagi, berbuat baik kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Karena nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, tidak ada satupun hamba Allah yang bisa menghitungnya berapa jumlah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Tanpa kita minta kepada Allah, kita sudah diberikan nikmat yang sangat-sangat besar sekali. Salah satu contoh, kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Ini adalah satu nikmat yang paling besar. Karena dalam hal ini adalah nikmat iman yang diberikan kepada kita semua. Kalau saja pada saat ini nikmat kita dicabut oleh Allah yang berupa iman, insya Allah kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Maka dari itu hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, iman yang sudah ada dalam diri kita, yang sudah menancap pada hati kita, tentunya harus kita jaga, harus kita pelihara agar iman kita tidak terlepas lagi dari hati kita. Kita jaga sampai akhir hayat kita, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semua hamba Allah yang berupa manusia juga jin itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menerima balasan, akan menerima pahala apa yang telah dikerjakan selama hidupnya. Kemudian yang kedua, yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari mencintai kepada yang lain Allah dan Rasul. Jadi semata-mata kita semua mencintai kepada Allah dan Rasulnya, itu lebih cinta kita kepada Allah daripada yang lain. Kemudian yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'ali la yuhibbuhu illallah. Mencintai kepada sesama manusia, la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama manusia karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena jabatannya, bukan karena status sosialnya, bukan karena ketampanannya, bukan karena kecantikannya, bahkan bukan karena apapun yang dimiliki oleh manusia itu. Akan tetapi kita mencintai kepada sesama manusia karena Allah, semata-mata karena kita menghargai, menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia adalah salah satu dari sekian miliaran ciptaan Allah. Kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan lebih mulia
Tidak ada yang lebih mulia lagi dari ciptaan Allah selain manusia. Malaikat pun masih di bawah manusia, apalagi jin, setan, dan lain sebagainya. Malaikat yang dikatakan tidak pernah melakukan perbuatan dosa itu pun masih di bawah manusia derajatnya. Kemudian yang ketiga, wa ayyukraha ayya'uda min fil kufri kama yakrahu ayyujafa finnar. Dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Jadi kita membenci kepada diri kita sendiri apabila kita pernah melakukan suatu perbuatan dosa, perbuatan kufur kepada Allah, mengingkari nikmat-nikmat Allah, kemudian kita benci kepada yang pernah kita lakukan itu. Kita benci untuk kembali kepada perbuatan-perbuatan kufur. Sama bencinya apabila ia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tentunya kita sebagai hamba Allah ingin mendapatkan kebahagiaan baik ketika kita berada di dunia maupun kelak kita di akhirat. Kehidupan di dunia hanya sementara, dilanjutkan dengan kehidupan akhirat kelak yang abadan, yang selama-lamanya. Tentunya kalau dibanding dengan kehidupan dunia akan lebih lama lagi ketika kita hidup di akhirat kelak. Dan yang menentukan kita bahagia di kehidupan akhirat nanti adalah kehidupan di dunia. Untuk itu marilah kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan, fastabiqul khairat. Bermacam-macam perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan, yang bisa menyebabkan kita sebagai wasilah kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada barokah manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.